dari kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan ayat 42 berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini merupakan kebenaran yang kita boleh terima dari apa yang telah ditulis oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ini menceritakan tentang bagaimana Petrus memberitakan firman dan mengajak orang untuk mereka boleh bertobat, meninggalkan hidup lama mereka, dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi, dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka, baptisan adalah lambang pertobatan. Baptisan adalah lambang kita dimateraikan menjadi milik Tuhan. Itu mengubah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga hidup mereka berubah. Kehidupan mereka diperbaharui dari hari ke hari. Sikap, tindak tanduk, perbuatan hidup mereka mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa mereka semakin bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pesan firman Tuhan ini bagi kita semua. Arifin yang hari ini akan dibaptis, sekali lagi bahwa baptisan ini adalah lambang. Arifin hari ini menjadi anggota tubuh Kristus yang sah. Hari ini Arifin disahkan menjadi anggota gereja. Dan baptisan ini merupakan lambang dari kehidupan baru sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu seperti pesan saya kepada Arifin bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah dibaptis ini. Bagaimana Arifin akan menjalani kehidupan dalam perjalanan hari lepas hari untuk semakin ada dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, untuk semakin memberi hidup, mempersembahkan hidup hanya kepada Tuhan. Sehingga melalui hidup Arifin akan ada banyak orang yang nantinya akan percaya dan mengenal Tuhan. Seperti apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. Melalui hidup orang-orang percaya yang telah bertobat dibaptis, firman Tuhan katakan, setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang-orang percaya baru. Dan mereka semakin kuat dalam persekutuan, semakin bertekun sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Itulah hidup sesungguhnya dari orang-orang percaya kepada Kristus yang telah dibaptis. Karena sekali lagi, baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan hanya lambang kita percaya dan menerima, mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, memberikan kehidupan baru bagi kita, dan yang kita nantikan untuk datang kali kedua, membawa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kiranya kebenaran ini boleh menguatkan kita semua secara khusus buat anak kita Arifin, supaya hari ini baptisan ini menjadi sesuatu yang akan terus hidup dalam kehidupan Arifin, menjalani kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.